Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari, MPM 19751015 dari program studi D3 Agribisnis, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi, targeting, dan positioning dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian segmentasi, targeting, dan positioning. Segmentasi adalah proses membagi-bagi pasar yang semulanya berperilaku heterogen menjadi beberapa kelompok pasar yang sekarang berperilaku seragam, atau proses pengelompokan bagi-bagi pasar yang berperilaku sama dari keseluruhan pasar yang beragam. Secara umum, tujuan segmentasi pasar adalah untuk memperoleh bagian pasar yang mempunyai karakter dan perilaku yang lebih seragam. Selanjutnya, targeting. Targeting adalah strategi mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif. Selanjutnya, positioning adalah suatu tindakan atau langkah-langkah dari produsen untuk mendesain citra perusahaan dan penawaran nilai di mana konsumen di dalam suatu segmen tertentu mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu segmen tertentu. Mengerti dan menghargai apa yang dilakukan suatu perusahaan dibanding dengan pesaingnya. Selanjutnya yaitu landasan segmentasi, targeting, dan positioning. Yaitu yang pertama segmentasi. Segmentasi ini yang pertama ada preferensi homogen, yaitu menunjukkan suatu pasar di mana semua pelanggan memiliki preferensi yang sama, di mana pasar tidak menunjukkan segmen alaminya. Yang selanjutnya ada preferensi tersebar. Pada situasi lain yang sangat berbeda, preferensi pelanggan mungkin tersebar di seluruh ruangan yang menunjukkan bahwa pelanggan berbeda dalam Selanjutnya ada preferensi terkelompok-kelompok. Pasar dapat menunjukkan kelompok-kelompok preferensi yang terpisah yang disebut dengan segmen pasar alami. Selanjutnya yang kedua itu targeting. Di sini yang pertama adalah strategi penetapan sasaran yang sama. Pasar bisnis menggunakan dua cara untuk memasuki pasar yang sama. Yang pertama yaitu tidak memperhatikan perbedaan setiap segmen yang ada serta mendesain produk tunggal dan menetapkan program pemasaran yang akan melayani semua kelompok pasar atau disebut undifferentiated marketing. Nah, strategi pemasaran massal ini memerlukan sumber daya dan kemampuan memproduksi yang besar serta kemampuan pemasaran untuk produk massa. Pendekatan kedua dalam strategi pemasaran massa yaitu membagi produk dan program pemasaran untuk segmen yang berbeda-beda atau disebut dengan differentiated marketing. Selanjutnya yang kedua adalah strategi penetapan ceruk pasar. Strategi ini dilakukan dengan menargetkan upaya pemasaran pada satu atau lebih segmen. Tujuan strategi ini adalah menghindari pesaing langsung yang berada di segmen yang lebih besar, misalnya pendiri supermarket dan dengan skala kecil di wilayah perumahan penduduk atau kompleks. Yang selanjutnya yang ketiga, strategi penetapan sasaran. Yang ketiga adalah strategi penetapan sasaran yang terkonsentrasi. Strategi pertumbuhan pasar ini diterapkan oleh perusahaan kecil untuk menghindari konfrontasi langsung dengan perusahaan besar. Penerapan strategi ini membutuhkan departemen riset dan pengembangan yang handal dan kemampuan pemasaran untuk mengidentifikasi serta mengembangkan dan memperkenalkan keistimewaan produk kepada sasaran atau target pasar yang dituju. Dalam menetapkan target market perusahaan atau targeting dapat mempertimbangkan pola-pola yang sebagai berikut. Yang pertama itu ada diferensiasi segmen, di mana bidang usaha yang membedakan segmen pasar sehingga perusahaan menyediakan kebutuhan produk berbeda untuk tiap segmen yang berbeda pula disesuaikan dengan kebutuhan tiap segmen dan memberikan berbagai varian yang
dari produk yang ditawarkan. Yang kedua ada undiferensiasi segmen, bidang usaha yang tidak membedakan segmen pasar. Yang ketiga ada concentrated marketing. Spesifikasi usaha yang dimaksud adalah perusahaan yang berkonsentrasi melayani kebutuhan dalam kelompok tertentu karena tidak semua orang bisa menikmati produk yang tersedia. Yang keempat adalah market coverage strategy. Merupakan strategi yang dilakukan dengan menggunakan sistem tidak dijual bebas di toko sendiri, sehingga dapat memudahkan konsumen dan produsen. Selanjutnya, positioning, yaitu yang pertama adalah proporsi nilai dan manfaat yang dapat diberikan perusahaan. Yang kedua, capaian yang telah dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan yang ditargetkan. Yang keempat, atribut yang jadi keunggulan produk dan merek perusahaan. Yang kelima, bisnis baru yang dimasuki. Yang keenam, originalitas dan posisi sebagai perusahaan atau merek baru di pasaran. Produk yang saya pilih dalam menganalisis segmentasi, targeting, dan positioning. Selanjutnya saya memilih untuk skala lokal. Produknya adalah kue tat. Kue tat merupakan makanan khas Lampung Barat dari tepung terigu, telur, dan diisi dengan selai nanas. Nah, yang untuk skala regional saya memilih roti Jordan. Roti Jordan adalah satu makanan yang berisi selai coklat, selai nanas, dan selai durian. Yang untuk multifungsional saya memilih pop mie. Pop mie merupakan makanan cepat saji yang sangat praktis untuk dikonsumsi dan dibawa kemana-mana. Saya akan menjelaskan elemen strategi pemasaran, segmentasi, targeting, dan positioning pada produk-produk di atas. Yang pertama, kue tat. Untuk segmentasinya, usianya 5-60 tahun, jenis kelaminnya semua jenis kelamin, lokasi Liwa Lampung Barat, semua kalangan masyarakat. Untuk target dari pemasaran kue tat ini adalah anak di usia 5 tahun sampai dengan orang tua usia 60 tahun. Dan kue tat ini merupakan makanan khas masyarakat Lampung Barat sehingga banyak wisatawan juga yang membelinya. Terus selanjutnya positioning. Produk yang diproduksi secara homemade memiliki harga yang murah dan rasa yang lezat. Selanjutnya, roti Jordan. Untuk segmentasi usia 5-55 tahun, semua jenis kelamin, lokasi seluruh wilayah Lampung dan sekitaran Lampung. Semua kalangan masyarakat. Untuk targeting, target pemasaran anak di usia 5 tahun sampai dengan 55 tahun dan kalangan anak muda. Selanjutnya, positioning. Produk ini sangat cocok untuk menemani saat minum kopi. Selanjutnya, pop mie. Segmentasi usia 7-50 tahun, semua jenis kelamin, lokasi seluruh Indonesia, semua kalangan masyarakat. Targeting. Target pemasaran produk pop mie ini adalah anak usia 7 tahun sampai orang tua usia 50 tahun, terutama anak muda, karena sebagai anak muda sangat menggemari pop mie karena sangat mudah untuk dibawa berpergian dan rasanya lezat. Positioning. Pop mie adalah mie instan dalam cup yang sangat mudah dalam penyajian, hanya diberi air panas ke dalam cup dan diberi bumbu yang telah disediakan. Pop mie ini sangat banyak digemari oleh masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.